Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 3 pada tugas uji pemahaman pada halaman 145 sampai 146 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Baik, Gen, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut yang ada 6. Pernyataan yang bukan merupakan alasan penggunaan makhluk hidup dalam bioteknologi ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Baik, Gen? Jawaban yang benar adalah opsi C, 3 dan 6. Tidak dapat dikembangbiakan secara buatan, yaitu pada poin 3. Ini bertentangan dengan konsep bioteknologi yang justru melibatkan teknik pengembangbiakan buatan seperti kultur jaringan dan rekayasa genetika. Kemudian untuk poin ke-6, mengalami perubahan sifat dari generasi ke generasi. Ini adalah proses alami evolusi, bukan tujuan utama bioteknologi. Bioteknologi fokus pada perubahan sifat yang dirancang secara spesifik dan tidak harus melalui generasi alami. Ya kan? Kita masuk pada soal kedua berikut ini. Penerapan bioteknologi merupakan salah satu cara dalam peningkatan kualitas kehidupan manusia. Ciri umum bioteknologi adalah menggunakan titik-titik. Dan jawaban yang benar adalah opsi D, makhluk hidup. Bioteknologi kita ketahui berasal dari kata bios yang berarti makhluk hidup dan teknos yang berarti penerapan dan logos yang berarti ilmu. Oleh karena itu, ciri umum bioteknologi adalah menggunakan makhluk hidup. Bioteknologi melibatkan penggunaan makhluk hidup seperti mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Misalnya, dalam produksi obat, pangan, dan juga energi. Kita masuk ke soal ketiga berikut ini, Gen. Perhatikan penerapan bioteknologi berikut yang ada 6 ini. Beberapa ilmu lainnya diperlukan dalam mendukung bioteknologi. Penerapan bioteknologi yang tidak menggunakan mikrobiologi sebagai dasar dalam proses pembuatannya ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Again, jawaban yang benar ada pada opsi A, yaitu nomor 1 dan 3. Untuk bayi tabung, proses ini melibatkan teknik reproduksi berbantu menggunakan sel telur dan sperma manusia, bukan mikroorganisme. Kemudian selanjutnya ada kultur jaringan, yang mana teknik ini menggunakan bagian tumbuhan untuk menghasilkan tanaman baru tanpa melibatkan mikrobiologi. Sebaliknya, penerapan seperti bioremediasi, teknologi plasmid, pembuatan vaksin dan tanaman transgenik ini memerlukan mikroorganisme sebagai bagian dari prosesnya. Baik, kita masuk pada soal 1 di sesi kedua berikut ini. Kalau tadi sesi soal pilihan ganda, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Pasangkan input berupa bahan baku, proses dan output berupa produk dalam penerapan bioteknologi yang sesuai. Baik, berikut adalah pasangan input, proses, dan output yang sesuai dalam penerapan bioteknologi. Untuk yang pertama, pasangan yang sesuai adalah gula tebu ditambah bakteri atau jamur melalui proses fermentasi menghasilkan bahan bakar, yaitu bioetanol. Contohnya, fermentasi gula tebu oleh mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae menghasilkan bioetanol yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Kedua, pasangan yang tepat yaitu sel bakteri ditambah gen dengan proses rekayasa genetika menghasilkan hormon insulin. Contohnya, ada gen pengkode insulin manusia dimasukkan ke dalam sel bakteri E. coli, yang mana bakteri ini memproduksi insulin yang digunakan untuk pengobatan diabetes. Ketiga,
Pasangan yang sesuai yaitu beras ditambah jamur dengan proses fermentasi menghasilkan angkak. Contohnya, yaitu beras difermentasi dengan jamur Monascus purpureus menghasilkan angkak yang digunakan sebagai pewarna alami dan suplemen kesehatan untuk menurunkan kolesterol. Kemudian pasangan terakhir yang sesuai yaitu sel tumbuhan ditambah gen dengan proses rekayasa genetika menghasilkan tumbuhan transgenik. Contohnya, yaitu gen tahan hama yang dimasukkan ke dalam tanaman jagung menghasilkan jagung transgenik yang lebih tahan terhadap serangan hama. Baik Gen, kita masuk pada soal kedua berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Sebagian dari jenis makanan yang kita konsumsi sehari-hari merupakan produk bioteknologi. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah terkait produk bioteknologi. Jadi ada 5 jenis makanan yang akan kita analisis. Dan berikut ini adalah penilaian mengenai produk bioteknologi. Untuk nata de coco, ini merupakan produk fermentasi bakteri Acetobacter psilynum. Jadi termasuk produk bioteknologi. Kemudian untuk nugget ayam, merupakan produk olahan daging tanpa proses bioteknologi. Jadi bukan bioteknologi. Kemudian untuk ketiga, sosis. Melibatkan fermentasi dalam beberapa jenis seperti sosis fermentasi, yaitu salami. Jadi ini termasuk produk bioteknologi. Kemudian keempat, sauerkraut. Ini diproses dengan fermentasi kubis dengan bakteri asam laktat, sehingga termasuk produk bioteknologi. Dan kelima, yaitu kerupuk udang, merupakan produk olahan daging udang tanpa proses bioteknologi. Dan ini termasuk bukan produk bioteknologi. Jadi yang termasuk produk bioteknologi dari kelima jenis makanan ini, yaitu nata de coco, kemudian beberapa jenis sosis, dan keempat yaitu sauerkraut. Adapun nugget ayam dan kerupuk udang tidak termasuk produk bioteknologi. Nah Gen, itulah pembahasan sekilas kita untuk uji jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 3 pada sesi tugas uji pemahaman pada halaman 145 sampai 146 di buku pegangan IPA Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.